Halo. Oke. Masih menunggu ya. Kita masih menanti teman saya, Dokter Danang. Di sana jamnya jam 10 ya, dari Lombok, dari Mataram. Halo, Big Times Kitchen, Erina. Ini pembicaranya ini kebetulan seorang dosen. Coba lagi. Nanti ya. Yuk, join. Ya, nonton belum banyak ini. Enak bisanya Dokter Danang. Masih nanti sambungan ya. Invite lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Ini Alhamdulillah Dokter Danang sudah bisa join Sama sama kita. Penontonnya masih sedikit, Nang. Gak apa-apa ya, karena mungkin pagi. ya, penting. Pelan-pelan aja sudah. Iya, ini kan soalnya masih waktunya orang-orang mencari vitamin D di luar. Jadi kelihatannya Ya, yang join mungkin ya kadang-kadang terakhir-terakhir gitu, tengah-tengah gitu. Gak apa-apa. Oke, oke. sehat ya? Di Lombok, Mataram, gimana? Sehat? Kondisi? Alhamdulillah. Ya kalau untuk COVID memang lagi menanjak ya. Tapi Nanjak ya? ya kita tetap harus jaga prokes kesehatan juga. Walaupun dokter kita kan juga manusia, jadi kita harus juga Betul, waspada. betul. Oke, terima kasih waktunya ya. Kebetulan beliau ini seorang teman saya, ya, dari kami dari S1 bersama dulu. Beliau merupakan staf pengajar di FK Universitas Islam Al-Azhar Mataram dan merupakan seksi humas dari PDSKJI Seksi Psikiatri Adiksi, betul ya Dokter Danang? Dan Ya, juga merupakan seksi hukum dari PDSKJI cabang NTB. Dan anggota dari Research Institute Mental Health, Addiction and Neuroscience. Wah, banyak banget ini memang anunya gelarnya banyak banget. Terus kiprahnya organisasi ini dari zaman dulu memang sudah banyak ini memang. Oke, oke, oke. Wah, keren ini, gimana bagi waktunya ini? Susah ini kayaknya. ya, jalani aja, ya santai aja. Oke. Jadi gini, terima kasih ya sudah mau join sama kami. Banyak Ya, sekali yang angka kejadian anak-anak itu yang sedikit ada masalah ya, problemnya kena gadget. Jadi adiksi gadget ini terjadi akibat pandemi. Sebenarnya akibat pandemi. Kalau dulu kan anak-anak itu memang betul mereka gadget, tapi
tidak berlebihan seperti sekarang ini. Jadi ini berlebihannya karena kita mulai belajar online. Ya, jadi akibat virus negara api menyerang ini, Corona 19 ini, jadi ya anak-anak ini makin banyak yang mengalami kondisi-kondisi yang kalau anak-anak kecil mungkin tantrum ya, kalau anak-anak gede mungkin TikTok syndrome, nah gitu ya. Sampai kadang-kadang sekarang ada real syndrome, nah, sudah ada Instagram. Jadi hal itu yang menyebabkan banyak ibu-ibu yang juga sedikit waspada dan sedikit agak komplain ya kepada anak-anak, dan itu menyebabkan penurunan dari tingkat minat belajar dan juga mental health dan kesehatan ininya bukan cuma mental, kesehatan jasmaninya juga menurun. Nah, sehingga saya mengundang Anda untuk kita sama-sama berdiskusi sebenarnya bagaimana sih di era pandemi seperti ini dari segi kedokteran jiwa. Oke, silakan Dokter Dana waktunya. Ya, terima kasih Dr. Desi. Terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Ya, terima kasih sudah diundang di acara ini. Ya, saya sangat bersyukur bisa berbagi. Ya, memang sekarang ini kalau dari kurva grafik adiksi yang meningkat itu malah adiksi behavior, adiksi perilaku seperti gaming, ya, dan memang yang terbaru kalau sekarang di psikiatri ada SM5 dan SM11 itu sudah dimasukkan dalam kriteria diagnosis. Namun kalau kita mengacu ke pengiriman BPJS memang belum ada, jadi ini harusnya kan PP7 sudah harus terbit. PP7 sudah kurang jelas, kurang jelas dok. Suaranya kurang jelas mungkin. Suaranya kurang jelas. Suaranya Dokter Danang kurang jelas. Ya. Halo, mas suaranya? Ya, lebih keras lagi mungkin ya. Ya. Ya, jadi kalau yang sesuai kalau kita dalam mendiagnosis pasien ke polisiatri itu kita berpedoman pada PPDB 3 yang itu sudah sangat full banget ya, sudah tahun 94 sampai sekarang. Dan PPDB 3 itu mengacu ke diagnosa ICD-10. Nah, sekarang sudah ada ICD-11 sama DSM-5. Jadi saat ini dengan adiksi behavior pada anak seperti gaming dan eating disorder itu masih kita masukkan supaya bisa di-cover kan itu, karena ternyata tidak hanya orang yang berusia juga orang menengah ke bawah pun juga sudah anak-anak dengan karena dapat daring ini akhirnya berlebihan semua ya, semua ya. Benar. Kami PPDSKJI melakukan dengan Kemenkes untuk mengusulkan segera dibentuk tempat supaya pengklamannya lebih mudah, karena terus terang sebagian besar yang menengah ke bawah yang anak-anak dengan ya tidak terlalu lah. Perbedaannya apa dok? Perbedaannya apa dok? Yang dari 3 ke 4 itu perbedaannya kenapa lebih mudah diklaim? Jadi kalau pada PPDB itu diagnosis internet gaming itu tidak. Nah, pada PPDB 3 ini yang selama ini dengan BPJS itu tidak ada internet disorder. Akhirnya kita masukkan perilaku kompulsif. Nah, tapi kan ini nanti akan mengaburkan data. Kita nggak punya data. Jadi perbedaan diagnostik. Jadi makanya kami mendorong Kementerian Kesehatan di Jawa untuk merumuskan lagi BPJS supaya lebih enak kita dalam pengkodingan. Itu masalah kodingan karena pengobatan ini tidak 1-2 kali. Kalau kita mengacu adiksi sesuai 2011, adiksi adalah
chronic relapsing brain disease yang mengenai 3 area, memori, motivasi, dan reward, yang menimbulkan disfungsi karakter. Jadi, Suaranya kurang jelas, Dok. Suaranya kurang jelas. Iya, suaranya kurang jelas sampai di komen. Maaf ya, Dokter. Suara Dokter Danang kurang jelas. Lepas aja kayaknya. halo, Putus-putus. maaf. Putus-putus. Ya, mohon maaf ya. Nah, Halo, putus-putus. jelas? Ah, iya, ini jelas, Dok, kalau ini. Jelas? Betul, betul, betul. Jelas. Ya, Oke. saya ulangi dari definisi ya. Ya, siap. Ya. Jadi kalau adiksi, kalau kita bicara adiksi, tentu kita harus bicara definisi adiksi. Definisi adiksi yang kita gunakan sesuai dengan konklusi ICEM 2011, yaitu chronic relapsing brain disease yang mengenai 3 area memori, motivasi, dan brain reward yang berpengaruh menyebabkan disfungsi karakteristik secara biologi, secara psikologi, sosial, dan spiritual. Ya. Jadi dari definisi itu tentu adiksi ada tingkatan. Tidak langsung dia main adiksi, tidak. Ada awalnya pasti coba-coba, terus akhirnya situasional, rekreasional, rutin sampai adiksi. Nah, kita sebagai kesehatan kita harus preventif, jangan sampai ini sampai ke adiksi, karena kalau ke adiksi sudah jadi adiksi, tentu treatmentnya agak panjang, ya pengobatan adiksi kalau menurut dokter sampai 12 bulan, nah, itu kan cukup lama, ya. Ya, tadi itu saya jelaskan adiksi dulu, tentu ada tingkatannya dan saya sangat bersyukur diundang sini, artinya supaya para orang tua, para istilahnya yang mendampingi anak-anak untuk online itu lebih paham, ya. Juga tidak bijak juga kita melarang jangan game, juga tidak, karena usia anak itu kan normal ya, Dokter Desi, bermain. Nah, kita perhatikan. Kalau menurut literatur selama 2 kita normal. Titiknya bukan pada jamnya sebenarnya, pada gangguan perilakunya, hendaya. Ya, jadi hendaya. Ya. Kita tahu kayak orang gamer, dia kerjaannya gamer, kan tidak mungkin dia hanya 2 jam. Ya kan? Ada olimpiadenya juga ya itu soalnya. Ya, jadi sekarang ada e-sport gamer, jadi kita harus bijak. Jadi bukan pada jamnya, tapi pada hendaya. Kalau dia seorang gamer, dia mencari uang dari game, tentunya itu tidak ada masalah asal perilaku sehari-harinya tidak ada kendala. Apa misalnya? Ya mental emosional stabil, kerjaan tetap baik, dan tetap tidak ada masalah. Nah, dia harus dibedakan. Apakah game sebagai disorder gangguan atau game sebagai pekerjaan. Nah, ini kita juga harus bijak. Tidak bisa. Kalau kita anggap dari jam, semua gamer berarti gangguan dong. Kan tidak juga. Iya, betul. Jadi memang yang harus kita tahu itu sampai seberapa jauh gangguan gadget yang menyebabkan suatu kecanduan atau kita sebut sebagai adiksi itu yang menyebabkan gangguan perilaku. Sampai situ benar ya, Dok ya? Jadi yang kita lihat adalah seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya. Masuk ya, Dok, nggak apa-apa ya? Sambil pertanyaan ya. Jadi, silakan. Oke, sambil ada pertanyaan gini. Bagaimana sebenarnya tipsnya dari kita sebagai orang tua itu untuk mereka bisa membatasi gadget anak usia remaja yang selalu alasan ada tugas tambahan. Nah, seperti tadi dokter bilang bahwa gamer kan tidak mungkin cuma 2 jam. Nah, anak remaja sekarang itu juga pintar. Mereka sudah sekolah online. Nanti mereka bilang, loh, kau gak boleh main handphone terus kan sudah sekolah. Ada tugas tambahan yang mengharuskan mereka tetap di depan handphone. Nah, itu caranya seperti apa itu ngomongnya orang tua? Itu kadang yang orang tua sampai berantem sama anak. Itu gimana ya, Dok ya? Saya juga itu. Ya, memang era online ini memang orang tua harus lebih intensif ya perhatian menurut saya. Jadi memang ini, dan dulu mungkin kita orang tua sibuk bekerja, sekolah diserahkan gurunya, kita sekolah yang baik. Sekarang ternyata itu tidak berlaku. Mungkin ini istilahnya kalau saya bilang mungkin gini, orang tua yang sibuk itu dikasih Allah itu istilahnya supaya punya quality time untuk family-nya.
Itu mungkin ya. Jadi harus mengutamakan ya. Tadi apa gimana caranya supaya melihat janji? Pertama tentu orang tua harus menjadi sahabat ya. Jadi orang tua tidak bisa jadi seperti di sekolah guru dan murid ya. Jadi ya harus jadi sahabat dulu. Jadi perbaiki komunikasi dengan anak. Kalau orang tuanya sering marah-marah, ya tentu anak juga tidak respect. Karena anak generasi zero one ini berbeda dengan kita dulu terdesim gini ya. Kalau kita dulu orang tua ini ya harus begini kita, tapi sekarang Iya, tidak. Anak sekarang ditekan dia lompat. mumbul, marah. Ya, jadi Kalau dulu guru pertama hukum, kita nurut. Sekarang nggak bisa. sekarang tidak bisa karena apalagi banyak media seperti ini ya. Jadi pertama orang tua jadi sahabat untuk anak. Jadi kita harus menyesuaikan anak di usia berapa. Terus yang kedua temani, dampingi, pendampingan itu sangat penting. Ya memang kalau orang tuanya sibuk memang cukup sulit, tapi tentunya kan caregiver itu tidak harus orang tua, ya. Mungkin kakaknya atau saudaranya, ya saya juga maklumi bila mungkin ada orang tua yang memang sibuk, ya, tapi pendampingan. Karena kalau usia remaja ini ya kalau kita bilang secara awam memang dia masih mencari sesuatu yang buat dia nampak lebih wah ya, tampak lebih ini loh aku gitu saya remaja kan ini loh aku supaya dibilang wah gitu. Nah, itu kan memang dinamika remaja. Nah, jadi eh, egonya masih belum walaupun sudah ada super ego tapi kan itu harus dicontoh ya. Terus kemudian yang ketiga tentu orang tua harus menjadi contoh yang baik. Misalnya gadget dipakai misalnya hanya untuk time tertentu, misalnya untuk sekolah. Terus ada area-area yang tidak boleh ada gadget, misal di meja Ya, makan, cuma ya, tempat terus tidur. kemudian di tempat tidur, nah sebagainya. Nah, jadi ya itu intinya itu jadi kita harus dampingi, terus kita jadi sahabat anak dan jadi contoh. Jangan nanti kita sudah nyuruh orang tua juga tidak bisa memberi contoh. Ya, It- memang sulit. Memang zaman sekarang cukup sulit ya. Kalau di tempat tidur kayaknya susah dong. Kalau kita seperti saya pun terima konsulan pun pasti kita tempat tidur kan. Nah, kalau orang tua Ya. sekarang rata-rata mereka tidak punya tempat untuk menerima gadget di luar kan pasti dibawanya ke tempat tidur. Nah, itu mengatasinya seperti apa atau ada dibikin jam tertentu bahwa jam ini kita nggak boleh gadget atau bagaimana dokter? Ya, gini. Apalagi mungkin ya Dr. Desi sebagai seorang dokter aneh konsulan yang mungkin yang sibuk ya. Kita suatu waktu dikonsuli mungkin dari rawat inap atau video ya. Ya tentu pemahaman ya. Jadi anak harus tahu profesi orang tua. Misalnya ibunya Dr. Desi sebagai dokter spesialis anak. Jadi ini mama ini spesialis anak, sewaktu-waktu harus diberikan pengertian bahwa Nah, sewaktu-waktu HP ini akan 24 jam berbunyi karena itu udah tugasnya mama. Tapi intinya ini untuk kerja. Nah, ya tentu hmm, apa day to day pasti tidak bisa sekali langsung dia mengerti day to day pemahaman anak dan kita contohkan mungkin kan sekarang banyak media kayak YouTube ini dokter spesialis anak ini loh sibuknya begini. Nah, kita kan ada sekarang banyak nih ya di kita ambil kayak contoh hmm, video atau gimana. Oh, seperti ini ya. hmm, Jadi anak baru mengerti hmm, bahwa oh, memang tugasnya mama tuh begini ya. Jadi memang kerja hmm. gitu. Jadi Ya semua ibu kayak pemahaman. gitu ya dok. Pemahaman ya. Jadi kalau ibu yang bekerja di bank pun, bekerja sebagai Iya, guru sama. pun, memberikan pemahaman kepada anaknya walaupun dari kecil ya, bahwa Ya. pekerjaan ibu saat ini membutuhkan gadget. Jadi gadget ini cuma jadi tempat untuk membantu pekerjaan mama. Jadi bukan dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya dok ya. Betul ya. Ya. Terus kalau kadang-kadang seorang anak yang sampai makan harus ditemani oleh gadget itu banyak dok. Ini ada yang tanya soalnya. Dok, ini anak saya sekarang ini sekolah daring, balita. Balita ya, mungkin berarti maksudnya masih playgroup gitu ya. Ya, Tipsnya ya. itu karena kalau anak lagi makan pun dia juga tetap meminta gadget. Bagaimana dok caranya saya untuk mencegah seperti itu? Padahal kalau makan kita kan sudah tahu ya dari IDAI sendiri mengatakan bahwa waktu makan tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh ada distraktor, jadi nggak boleh ada pengganggu termasuk gadget. Nah, dengan sistem sekolah daring ini, anak-anak balita yang sekolah daring menggunakan gadget pun kesulitan dokter karena itu mengganggu pola makan. Nah, itu bagaimana ya mengaturnya itu kalau anak balita susah ini. Anak balita Ya, harus ya. sekolah soalnya. Iya. Ya, jadi sekarang ini balita ada sekolah dok ya. Jadi balita ada Balita harus baby sekolah. school mungkin ya. Baby Baby school school ya. kelihatannya. Baby school, Iya. baby school, ya.
Ya Jangan begini, sekolah dulu kali. eh, baby school itu usia di bawah 5 tahun ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 4,5 tuh. Tapi kalau saya rasa pandemi sekarang 4 tahun kok terlalu kecil. Kalau zaman dulu 4 tahun ada dok. Tapi sekarang ini minimal sudah 5 ya kelihatannya ya. Hanya kayak bermain, having fun gitu, kidus gitu. Gini, saya mengambil teori Sigmund Freud ya. Sigmund Freud seorang neurolog, tapi dia teori psikoanalisa ya. Ada kita mempunyai id, ego, dan superego. Ya. Id itu tumbuh saat bayi. Jadi saat dia bayi, nangis, menyusui itu id. Keinginan harus terpuaskan sekarang. Hmm. Ego itu suatu tanggung jawab. Biasanya itu pada usia 3 tahun sampai 5 tahun. Dia terbentuk, jadi dia misalnya nih anak 3 tahun, dia minta susu, tapi mamanya sibuk, dia bisa menunggu. Tapi kalau itu tidak saat bayi. Lah super ego muncul pada usia 5 tahunan. 5 tahun sampai 7 tahun. Super ego itu di mana dia bisa memiliki Meminta. nilai moral. Oh, ini baik atau tidak baik. Nah, kalau tadi baby school ya di bawah 5 tahun tentu masih ego yang muncul ya. Super ego belum. Iya. Artinya memang pada usia segini kita juga tidak bisa memaksakan ya. Dia belum tahu nilai moral yang baik. Oh ini baik, yang hanya ego. Nah, Iya. harusnya ini harus namanya di kalau menurut saya behavior perilaku. Jadi dia juga tidak bisa dijelaskan kan secara intelektual ya belum bisa waktunya. Jadi behavior perilaku. Jadi kebiasaan. Jadi Hmm. mungkin awalnya pasti butuh proses ya dok ya. Nggak mungkin langsung, Hmm. oh nggak boleh gadget saat makan ya. Pelan-pelan. Jadi mungkin saat ini full dia makan pakai gadget. Terus nanti besoknya atau 2 hari sekali dikurangi pelan-pelan. Gadgetnya mungkin 1 jam, mungkin setengah jam. Jadi bertahap. Karena pada usia gini dia belum muncul super ego. Jadi tidak bisa juga kita maksakan. Jadi dengan latihan perilaku kalau menurut saya. Jadi dengan perilaku perlahan-lahan dikurangi. Hmm. Karena pada Oh. usia segini masih masih ego yang dia tahu, yang dia lihat benar, dia nggak benar ya itu menurut dia benar. Nah, jadi Hmm. kalau baby school memang menurut saya agak ribet dan butuh treatment jadi behavior perilaku, jadi kebiasaan yang baik ditularkan pelan-pelan begitu dok kalau menurut saya. Berarti dari orang tuanya ya kebiasaan perilakunya yang juga Ya, harus diedukasi. ya, Jadi bahwa ya. diberi pengertian bahwa ini sudah nggak boleh. Nah ini ada yang mengatakan nih dokter, baby school tuh 1,5 bulan. Wow, 1,5 bulan sudah, 1,5 tahun. 1,5 tahun udah sekolah, ini yang kelihatannya menurut saya terlalu kecil ya Bu, kalau saya Iya. rasa. Kalau Jadi satu kalau setengah tahun masih masih it aja, sulit itu kita itu kan. sulit Dia itu, hanya it, nggih. Kalau itu mung- saya kepingin mungkin harus zaman terpenuhi. dulu. Nggih, mungkin zaman dulu ya dok ya, mungkin masih sebelum negara api menyerang kita ini boleh lah untuk anak-anak yang ditaruh di TPA. Tapi kalau sekarang, kalau umur 1,5 tahun dikenalkan yang dari IDAI aja rekomendasinya aja ada dok. Di atas 2 tahun, Hmm. 30 menit ya untuk screen time-nya aja. Hmm. Jadi maksimal itu Hmm. dalam 1 hari. Jadi kalau Anda melakukan sekolah untuk anak kurang dari 2 tahun, menurut saya masih belum waktunya. Sebenarnya seperti itu ya dok ya. Nah, ini ada Dokter lagi anak yang lebih tanya. paham. Dokter. Ya, kalau screen time ada rekomendasinya, dokter. Ada. Nah, ini ada yang bertanya nih, bagaimana caranya mengatasi anak yang selalu menangis tiap mau daring? Nah, ini berbeda ini. Ada anak, tapi disayangnya dia tidak menjelaskan. Dia anaknya tuh kalau mau daring selalu menangis. Mungkin ini juga mungkin balita ya, dok ya. Iya, Jadi iya, anaknya iya. kalau nggak mau sekolah ini. Nah, ini gimana ya, dok ya? Ini Jadi siapa yang ini dibenahi anaknya ini? malah iya, anaknya malah tidak mau sekolah. Tidak mau Jadi sekolah. Ya. ya, beda dengan beda. Oke. Jadi gini, memang pandemi ini merubah hidup kita 180 derajat. Ya, jadi Ya, yang betul. biasanya kita salaman, tatap muka harus daring ya. Terus kemudian Indonesia kental dengan silaturahmi. Hmm, Indonesia kental dengan extended family. Yang betul. semuanya ya istilahnya kita emang ya berkumpul, terus Mm-mm. kemudian Betul. saling sharing gitu. Nah, kena pandemi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus membiasakan dengan jadi new normal ya. Ya, tentu pertama kali anak-anak yang sekarang di online pertama kali pasti ada ketidaknyamanan di mana dia Mm-mm. harus
standby di depan layar ya, layar laptop atau layar HP ya, smartphone berjam-jam. Terus nanti belum lagi tugas. Anak saya juga online kan, tugasnya tuh banyak banget tugasnya memang. Kalau online tuh tugasnya luar biasa. Jadi ngalah-ngalahi orang apa? Waktu pembelajaran normal. Nah, Ya. iya. Yang pertama saya kembali lagi ke perbaiki hubungan anak orang tua dulu. Jadi supaya anak itu lebih manut ya, lebih manut. Jadi koneksi orang tua anak harus lebih akrab. Jadi ini memang masa-masa pandemi di masa orang tua harus lebih dekat dengan anaknya. Terus kemudian ada namanya paham metode let in go board ya. Apa? Let in go board. Jadi let in go board. Jadi kalau sudah tidak bisa tinggalkan. Maksudnya begini, semisal ada pembelajaran yang sulit buat anak, Hmm. jangan semua harus diselesaikan saat itu. Orang tua wajib mendampingi dan oh ya udah usah diselesaikan semua, Dek. Nanti ini lagi istirahat dulu. Orang tua bisa menguraikan tugas yang sulit supaya anak itu paham. Ya, jadi itu ada metode oleh psikolog itu dikenal let it go board. Jadi istilahnya yang sulit ditinggalkan dulu. Nanti dibahas setelah mungkin makan siang. Jadi orang tua berkewajiban mengurai tugas. Kan kadang bingung Jadi ya kalau kasihan ya kalau anak disuruh semuanya ya, selesai itu kasihan. ya. Jadi Ya. orang tua mengurai. Terus kemudian ada lagi ganti metode yang menyenangkan. Sesekali saat istirahat kasih permainan. Nggak ada salahnya permainan atau apa supaya dia nggak boring ya, nggak boring. Kadang-kadang kan kalau Orang tuanya online itu berat ini. ya Orang tuanya eh, berat ini kalau sekarang. gini, kalau caregiver itu kan ya jadi orang tua, bisa pengasuh, tapi lebih baik orang tua kalau menurut saya. Ya, itu lebih baik Hmm. karena supaya touch-nya lebih dapat sama anak. Ya. Ya, jadi harus diselingi. Saya lihat kalau online itu kan, saya lihat anak saya kalau online tuh ada jeda dia. Setelah mata kuliah satu, dia 30 menit ada jeda istirahat. Nah, itu diselingi supaya dia tidak boring. Ya. Terus kemudian jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jangan berharap terlalu tinggi. Ya, berekspektasi. Artinya gini, Iya. eh, kita ini orang tua bukan guru yang bersertifikat. Bukan kayak guru yang jadi seandainya anak kita tidak bisa maksimal, ya sabar dulu, pelan-pelan. Iya. Nanti kita bisa rangkum untuk berikutnya. Ya, terus kemudian yang Iya. terakhir, proses belajar itu tidak hanya dari sekolah. Soft Hmm. skill itu bisa dari hubungan kan gitu. Iya. Artinya jangan kita mendoktrin harus begini begini begini. Nah, anak kan tambah stres dia overthinking tambah. Hmm. jadi jadi belajar itu tidak hanya Depresi. dari sekolah. Ya, akhirnya takutnya jadi depresi kemasannya bisa dari soft skill dari apa hubungan bermain ya. Jadi sekolah penting tapi tidak sangat penting. Sekarang itu udah berbeda masanya. Kalau dulu mungkin zaman kita Dr. Desi kan sekolah Hmm. sekolah sekolah gitu ya. Ya, tapi kalau zaman Hmm. sekarang soft Nilai skill nomor satu dulu. Ya. itu kalau menurut saya. Ada nggak dokter yang datang ke tempat praktekan dokter dengan kondisi pandemi seperti ini yang mengalami masalah sampai gangguan perilaku? Dan ini ada yang tanya soalnya mencegah gangguan perilaku itu bagaimana ya dokter? Ada yang tanya seperti itu. Ya, Gimana dok? ya. Kalau di masa sekarang kalau poli kami terus terang di kala poli-poli yang lain sudah agak menurun, poli psikiatri ini makin menanjak. Memang betul. Hubungannya, ya. Bukan Di cuma anak samping ya, mama papa stres juga banyak ya. ya. Jadi kalau Aduh. dewasa dengan cemas pandemi, terus cemas maaf di PHK, cemas atau depresi dengan kondisi apa Betul, keuangan betul, finansial, terus betul. pada anak-anak yaitu jadi mental emosional tidak stabil, anak-anak jadi mudah marah, mudah emosi, Iya, dilarang gadget bisa dia tantrum sebagainya ya mungkin gitu iya. ya. Ya, kalau bicara ada di praktek, ya tentu memang jumlahnya meningkat atau desi ya. Tapi kan disampaikan bagaimana caranya lah. Kalau sudah mengalami gangguan mental perilaku ya atau gangguan emosional, ya sebaiknya sudah harus dikonsultasikan. Ya, kita biasanya kalau berarti ke dokter anak juga. Jadi biasanya saya juga dapat rujukan dokter anak. Terus kalau tentang tumbuh kembang saya kirim ke anak. Jadi istilahnya kita kerjasama. Karena kita mengatasi mental emosional dokter anak perkembangannya. Kan jangan sampai Iya, tumbuh kembang ininya intelektualnya terhambat. Jadi kita kalau jadi betul. kalau ada pertanyaan gimana cara mengatasi, sebaiknya ya konsul ke ekspertis. Ya silahkan dikonsultasikan karena itu kalau sudah ada gangguan perilaku
ada metode khusus dari expert nanti yang menjelaskan. Kadang didampingi dengan obat-obatan tertentu atau tidak ya dok, kalau udah cemas berlebih. Ini Ya, cuman sekedar tanya aja sih, ini dari saya sih. ya memang benar. Jadi gini, memang kalau serba kita dilema ya. Pada anak ini memang kita harus hati-hati. Artinya bukan berarti tidak boleh diberi obat jiwa, tapi bila kita menjadi gangguan perilaku, ya tentu kita obati. Tentu kita prinsip kita start low go slow. Kita lihat, kita evaluasi dari dosis kecil dulu. Ya, karena kalau dia emosi mental tidak stabil, tentu dia tidak akan berinteraksi normal dengan sekelilingnya. Ya tetap kita obati, biasanya kita monitoring, biasanya kita kasih durasi 14 hari, nanti kontrol lagi, nanti kita evaluasi. Biasanya begitu. Betul. Jadi memang inilah maksud dari bincang sehat sesi ketiga ini, bahwa sebenarnya lebih aman kita mencegah terjadinya gangguan perilaku dibandingkan kita harus mengobati dengan pihak ekspertis yang membutuhkan waktu, tidak hanya sekali dua kali datang ya dok ya. Tadi dari awal dokter Danang sudah mengatakan bisa berkali-kali dan bahkan juga bisa menyebabkan gangguan perilaku sampai ke gangguan ke sekolah dan kehidupan sosial belakangnya. Jadi tolong untuk mama papa yang mendengarkan saat ini, bantu kita-kita yang para tenaga ahli di bidang profesional untuk bisa mencegah anak-anak kita terpapar dari gangguan perilaku akibat pandemi COVID ini. Oke, ada tambahan pertanyaan dok tadi. Problem TikTok. Nah, ini dia. Bahkan ponakan saya pun ikut TikTok. Untung anak saya tidak TikTokan ya. Yang agak sedikit ini nih saya nih, tapi saya cuman gambar-gambar muka, tapi tidak sampai TikTok sih. Sebenarnya saya kok gimana ya, cuma suka lihat aja memang. Nah, TikTok anak-anak ini meresahkan dok. Sampai beberapa kali pada saat awal era pandemi tahun 2020 yang ada namanya TikTok syndrome, yang dia bergerak-gerak tangannya itu. Nah, itu makin marak ya sekarang. Cuman memang tidak sampai yang sindrom itu yang saya lihat. Cuman beberapa anak-anak makan, mereka sampai melakukan itu di tempat-tempat yang berbahaya. Kalau kita lihat ini memang ini ada yang tanya, ini pendapat dari pihak kedokteran terkait dari pihak undang-undang ITE bagaimana, karena kan sampai ada yang meninggal ya dok, yang menghentikan truk ya itu, terus ada yang sampai menyebabkan kebakaran kalau kita lihat itu beberapa di media itu. Nah memang betul, memang ini sangat mencemaskan ya. Nah mungkin dari pihak segi kedokteran jiwa, bagaimana TikTok syndrome itu sebenarnya dok, bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau untuk TikTok ini kan memang belum ada secara medis, secara konklusi internasional ya. Ini kan jadi sindrom, berarti gejala TikTok ya. Kalau saya lebih sih mengkonklusikan bahwa ini gangguan mental perilaku ya, mental perilaku di mana dia sudah tidak unaware ya, bahwa dimanapun dia melakukan tanpa ada rasa malu dan sebagainya. Ya. Bagaimana itu? Tentu kembali ke kepribadian. Ya, ini kepribadian itu dibentuk dari 3 faktor. Yang pertama gen, attachment, sama lingkungan. Ya, gen, pola asuh, lingkungannya. Kita melihat kalau kepribadiannya matur, tentu dia akan berpikir 1000 kali melakukan itu. Ya. Nah, yang repot ini kepribadian yang imatur dan borderline. Ya. Orang anak dengan kepribadian borderline itu dia high risk, melakukan tindakan yang risiko tinggi, dia merasa puas. Misalnya tadi TikTok di tempat-tempat ekstrim, di ketinggian, supaya dilihat bahwa saya ini mampu, saya ini wah gitu kan. Nah, kembali ke kepribadian ya. Jadi tidak hanya faktor TikToknya, karena tidak semua, misal kita analisa 10 anak TikTok, apakah semua melakukan tindakan risiko tinggi? Kan tidak juga. Ya, jadi mungkin kembali kita ke kepribadian. Nah, terus bagaimana kalau menyikapinya kalau kita sebagai orang tua? Nah, kembali kalau saya lebih ke pendampingan, karena memang harusnya TikTok ini seperti YouTube. Jadi disortir bisa. Misal YouTube kan ada tayangan usia segini-segini kita atur. Nah, TikTok ini kan tidak bisa. Jadi dia kalau kita dia mengalir terus, dan kita tidak bisa untuk memilih ini tayangan layak untuk anak atau tidak. Nah, mungkin ini nanti semoga bisa jadi masukan untuk Kemeninfo ya. Jadi supaya TikTok ini kayak YouTube. Jadi
ada usia berapa sampai berapa. Nah, itu Setuju. lebih benar gitu. Karena sulit kalau kita mau mendampingi setiap saat juga apakah bisa. Nah, kalau anak-anak yang masih usia SD memang sangat sulit memilih, dianggap yang ditayangan itu benar. Nah, akhirnya Mm-mm. dia meniru. Apalagi kalau yang bahaya itu kalau dia punya grup tertutup. Misalnya dia punya grup tertutup TikTok yang maaf mungkin menonjolkan apa yang berlebihan lah. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi ya intinya kalau saya pendampingan beri tayangan yang sesuai usianya, tapi kalau TikTok ini sulit karena tidak ada Mm-mm. kelompok-kelompok usia. Nah, jadi ya mungkin ini bisa ada masukan untuk kementerian terkait supaya bisa menyaring jadi tidak semua tayangan. Karena kan kalau buka TikTok semuanya bisa masuk. Tapi TikTok Iya, tidak hanya betul. yang jelek ya. Kita juga ada TikTok yang ceramah juga ada. Iya, TikTok yang TikTok tentang ini edukasi. juga ada. Iya, Jadi TikTok edukasi macam-macam. perawatan macam-macam ada. Jadi Ya, memang, jadi memang intinya betul ya sih dok, sebenarnya pendampingan. ada, iya ada pembatasan ya dok ya sebenarnya. Jadi gak TikTok itu semuanya jelek memang betul. Jadi kalau memang mau dimasuk kayak ada penyaringan lah. Kayak YouTube itu kalau misalnya nggak ini ditegur dari pihak YouTube. Nah Ya, ini mungkin semoga ini jadi masukan lah. Bisa ya, juga sebenarnya ya dok ya daripada melakukan seperti itu bisa sebenarnya kalau orang tua yang lebih punya waktu anaknya mungkin ada beberapa istilahnya les-lesan yang bisa dimasuki anak berdasarkan dari online seperti coding, seperti modelnya kayak apa tuh robotik yang bisa dilakukan secara online. Nah, itu jauh lebih aman seperti itu atau aplikasi-aplikasi tertentu yang selain meresahkan untuk melakukan kayak TikTok atau Reel yang tidak ada screening pembatasan lebih aman Anda memberikan masukan yang lebih bermanfaat buat tumbuh kembang si anak. Ya gitu ya dok ya. Ini ya. sudah lumayan lah 35 menit 40 menit ya kita. Dokter Danang bisa menyebutkan bagaimana sih kita bisa mendeteksi secara awal kalau ada seorang anak yang mengalami gangguan perilaku atau kejiwaan yang mungkin disebabkan oleh pandemi ini karena gadget ataupun dari yang tadi kita bahas dok, dari TikTok, dari ini, bagaimana caranya orang tua bisa melihat atau deteksi secara awal yang oh ini kayaknya perlu deh saya bimbingan psikologi atau kayaknya saya perlu deh bawa ke psikiatri atau kayaknya saya ke tempat dokter Danang deh, terbanglah ibu itu dari Sidoarjo ke Mataram ke Lombok mungkin dok mungkin bisa dijelaskan dokter tolong. Ya, ya. Terima kasih betul. Ya, jadi memang ini hal yang paling mudah dilihat sama orang tua. Kapan sih saya harus bawa anak saya berobat? Gitu dok ya. Ya, Ya, kapan? Saat kapan obatnya ya? Ya, jadi ya, pertama tentu adanya perubahan perilaku. Kan tadi saya bilang hendaya. Ya. Tadi kalau kita kembali ke definisi tadi, kan ada dysfunction karakteristik secara biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Perubahan perilaku. Misalnya apa? Misalnya, kalau dia yang sebelumnya ada kegiatan yang rutin, misalnya setelah bangun tidur, bersihkan tempat tidur, mandi, makan rutin, terus kok tiba-tiba berubah ke arah kemunduran. Atau mungkin biasanya kalau ya muslim ibadah, kok sekarang kok ibadahnya molor bahkan tidak. Dan hmm, lebih hmm, memainkan gadgetnya. Nah, itu jadi perubahan perilaku. Ya. Terus kemudian yang kedua, euforia. Euforia saat bermain. Euforia saat melihat berlebihan. Senangnya berlebihan. Kadang tertawa terpapa berlebihan. Ya. Terus kemudian yang ketiga, menelantarkan rutinitas. Misalnya dipanggil orang tuanya tidak nyaut. Terus kemudian eh, ada tugas sekolah tidak kelar, padahal dia di depan gadget atau di depan laptop, ya. hmm, Kemudian berkurangnya waktu bermain yang normal. Jadi waktu bermain di luar maksudnya. Jadi hmm, eh, harusnya kan anak tuh normalnya tetap bermain di luar. Karena di pandemi ya paling tidak dia ada kegiatan luar, misalnya di halaman atau bermain dengan siapa. Ini dia di kamar terus. Waktu tidurnya menurun, ya. Jadi dia sampai malam bahkan subuh baru tidur. Ada perubahan itu. Terus kemudian yang terakhir adanya emosi yang tidak terkontrol saat dilarang. Misalnya tantrum. makan dulu.
oh belum selesai ini, nah emosi lah. Jadi lima itu yang sangat mudah dilihat oleh ibu atau bunda yang melihat bahwa ini saatnya anak saya harus konsultasi. Ya, Hmm, hmm. Jadi itu harus didampingi benar ya oleh orang tuanya, dan orang tua harus benar-benar mengamati ya dok ya. Ada 5 hal itu ya, terjadi langsung dibawa ya. Amannya dibawa ya. kemana dulu dokter? Apakah bisa langsung ke pihak psikologi, ataukah langsung ke dokter spesialis kedokteran jiwa, atau bagaimana dok? Karena kalau di dokter anak seperti itu Begini, kita cuma bisa bicara aja. Kayaknya perlu pendampingan, bukan cuma dokter anak kalau seperti itu sudah. ya, ya. Jadi gini, biasanya pertama sekolah akan orang tua itu kadang kurang peka. Jadi sekolah yang melaporkan, Bunda ini nilainya kok merosot. Nah ya, nilainya merosot. Terus kan juga ada nilai kan, online itu ada nilainya kan. Iya, Terus ada. tugas-tugasnya nggak kelar. Tugas-tugas nggak kelar. Seperti Jarang join, seperti di gitu ya. sekolah anak saya itu ada grupnya orang tua. Ini belum tugasnya. Nah, nanti biasanya feedback dari gurunya itu orang tua akhirnya kalau beberapa pasien yang saya tangani biasanya mereka mungkin ke psikolog dulu, memang ke psikolog dulu. Nanti kalau memang dengan psikolog itu memang dia butuh pendampingan, ya kita di refer ke kita. Jadi kita dengan psikolog pun berkolaborasi ya. Karena Betul, kan terus betul. terang kita juga tidak hanya nangani masalah adiksi anak ya. Jadi kita juga Mm, jadinya kita, kalau saya di rumah sakit RSUD ada psikolog, jadi kita berbagi tugas. Kalau tugas ini membutuhkan behavior terapi yang berseri, saya refer ke psikolog karena dia lebih intens waktunya. Nah, kalau untuk obat ke kita evaluasi. Nanti tiap 2 minggu kita lihat. Dan kemudian kalau ada tumbuh kembang anak yang terganggu, saya juga koordinasi dengan dokter anak. Jadi biasanya mm, kita betul. kolaborasi dokter anak, Mm, psikiater, kadang rehabilitasi medik sama psikolog. mm, betul, Gitu biasanya begitu, betul, betul, kita betul. kolaborasi gitu. Tidak bisa kita sendiri, kita bukan Superman. Iya. Ini soalnya benar dok. Ini sampai ada yang nanya lagi ke saya gini. Ini beberapa nggak lewat sini ya, nanyanya lewat WA ini nanyanya. Kadang-kadang ada yang lewat ini, saya bilangnya gini, dok, ini anak saya ternyata speech delay. Jadi sampai speech delay dia. Hmm. Bahasanya yang pertama itu untuk berkomunikasi bukan bahasa Indonesia, tapi karena dulu kayaknya dia dulu speech delay, bahasa pertama yang dipakai bukan bahasa Indonesia. Tapi karena anak saya sering dengar YouTube, speech delay anak saya membaik, tapi yang keluar adalah bahasa Inggris. Nah, apakah seperti ini gangguan perilaku? Karena kok dia cepat sekali menyerap. Nah, ini kayak gini, ini menurut saya agak lucu juga. Misalnya dia bertanya itu, anaknya dulu speech delay dok, tapi nggak bisa Ya. bicara bahasa kita, tapi anak itu membaik perilakunya, speech delay-nya itu dengan mendengarkan konten-konten YouTube atau dari gadget itu mungkin ya. Tapi yang keluar adalah bahasa Inggris yang notabene tidak pernah digunakan di Ya. rumah. Jadi Ya. dua fungsi. Biasanya saya memang kalau kasih ke pasien, mengajarkan anak speech delay adalah menggunakan bahasa dengan ejaan yang benar, menggunakan satu bahasa dulu sampai dia bisa mengertikan artinya. Nah, mungkin karena mama papanya sibuk, didampingin oleh neneknya, dan ternyata anaknya keluar bahasa Inggris. Nah, apakah ini termasuk gangguan perilaku kah, dok? Apakah perlu ditangani? Katanya dia nanya gitu. Bagaimana ya, dok? Waduh. Ya, ya. Ini eh, kalau tahu saya speed delay itu kalau dulu waktu saya residen di bagian psikiatri anak ya, itu memang pendampingnya harus agak intens dok ya, dalam mengajari Iya. kata-kata yang biasa dan normal ya. Jadi anak ini kalau terpapar media audiovisual, dia akan cepat memang. Cepat sekali. Jadi dia langsung menangkap seolah-olah itu bahasanya. Kan tadi saya sampaikan, balita ini belum tahu mana benar mana salah. Nah, kalau dia bisa bahasa Inggris, saya rasa bukan gangguan perilaku, belum gangguan perilaku ya. Jadi gangguan perilaku itu tadi yang saya sampaikan. Jadi bila ada emosi yang berlebihan saat anak itu misalnya tidak boleh begini, dia agak tantrumnya berlebihan. Terus kemudian ada rutinitas yang tidak dilakukan seperti biasanya. Kalau menurut saya, Hmm. seperti yang tadi disampaikan, belum gangguan perilaku. Karena dia bisa bahasa Inggris malah ya, malah itu sebenarnya tinggal diarahkan. Tinggal diarahkan. Berarti YouTube-nya di stop atau gimana ya, dok? Sebenarnya kalau mendengarkan konten YouTube dari IDAI sih, sebenarnya harusnya kan dua bahasa ya, dua jalur komunikasi kita bilangnya. Jadi mendampingi, Diarah ya. ya mendampingi dok. Jadi nggak boleh
YouTube itu yang bicara, anaknya cuma diam, nggak boleh. Jadi kalau memang ada YouTube bicara, orang tua atau caregiver di sebelahnya tuh menjelaskan. Jadi biasanya saya kalau ngajarkan pasien saya tuh kecilkan suara YouTube, caregiver itu yang bicara. Jadi anak ini loh bermain ini, dia menggunakan baju warna ini. Itu yang bicara adalah caregivernya di samping. Itu kalau anak-anak yang masih kurang dari 2 tahun, saya ngajarkan anak speech delay yang datang ke saya seperti itu. Nah, ternyata mungkin qadarullah anak ini tidak didampingi, jadi yang ditangkap adalah yang satu dari YouTube. Tapi Jadi kalau itu tadi apakah gangguan perilaku, saya rasa belum perilaku, bukan. belum gangguan perilaku. Ini berarti ini kemana ya, Dok? Menurut saya sih lebih ke orang tua, kembali lagi ke orang tua sendiri ya. Iya. Jadi bukan ke kita ya mungkin sementara. Pendampingan, Oke. pendampingan lagi, pendampingan. Kalau bayangin anak yang belum punya super ego, dia diberikan tayangan-tayangan mentah ya, dia akan masuk semua, ditangkap. Tapi dia tidak bisa mengasosiasikan karena super egonya belum ada kok. Jadi dia tidak tahu ini moral gimana. Nah, tidak tahu. Nah, ya semoga aja itu yang masuk itu hanya yang baik-baik aja yang semoga. Tapi kan harusnya pendampingan, tidak bisa kita lepas. Betul. Apalagi kalau anak kurang dari 2 tahun ya. Jadi memang beberapa kasus yang terjadi sekarang ini karena gawai gadget pada anak-anak ini adalah bukan cuman perilaku ya mama papa di Instagram. Jadi adanya kelainan dari segi medis ya. Terjadi anak-anak dengan penurunan berat badan, Dok. Kalau di kami, Dok, poltering, obesitas. Bahkan ini ada yang sharing ke saya, salah satunya adalah kelainan orientasi seksual. Ini ada yang sharing ke saya, kelainan orientasi seksual atau mungkin LGBT, mungkin kena tayangan-tayangan yang tidak bagus ditonton, yang tanpa ada penyekatan ya, istilahnya jadi kayak TikTok itu kan kadang-kadang, seperti ini nih memang kembali lagi benar kata Dr. Danang bahwa pendampingan dan jadikan orang tua adalah sahabat. Jangan biarkan anak-anak kita ini sendiri ya, Dok ya. Nah, tapi kalau sudah kejadian seperti ini langsung cari ekspertis. Boleh ke Dokter Danang, di mana Dok rumah sakitnya? Langsung ke Lombok atau tidak menerima praktek online ya, Dok ya? Ada, Dok, ada online. Oh, ada online ya? Di mana, Dokter? Mungkin bisa sharing nanti. Gabung di Call My Doctor. Di mana? Gabung di My Doctor. My Doctor. Itu yang untuk itu nggak ada pembatasan ya. Saya terus terang kalau itu belum tahu. My Doctor cari Dokter Danang Nur Adiwibawa gitu SPKJ. Ya, Oke. Ya, itu ya Mama Papa. Ini sudah hampir 1 jam ya kita bicara. Alhamdulillah banyak sekali ilmu bermanfaat dari Dokter Danang. Apabila masih ada yang ingin bertanya, nanti akan saya save video ini, akan saya sharing. Boleh bertanya di kolom komentar. Nanti tag Dokter Danang atau saya. Nanti saya akan minta untuk beliau mungkin bisa menjawab yang bisa dijawab, tapi yang tidak bisa dijawab secara online atau media sosial diharapkan mencari ekspertis atau langsung mencari Dokter Danang Nur Adiwibawa ke My Doctor. Oke, mau Papa? Terima kasih ya Dokter Danang waktunya. Saya amat sangat bersyukur sudah diberi banyak masukan. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Papa ya, sudah bisa tahu ya, ini dari IDAI sendiri kita sudah tahu bahwa tipsnya untuk menciptakan keamanan, kita harus batasi screen time, awasi komputer dan gadget yang digunakan anak, dan telusuri aktivitas anak di dunia maya. Yang terakhir, komunikasi terbuka. Jangan pernah menutup diri dari anak, jangan biarkan anak Anda menjadi seorang anak, jadikan anak Anda juga adalah teman Anda, baik sekarang maupun nanti masa tua Anda. Betul ya Dokter Danang ya? Oke, kita akhiri sesi 3 dari Bincang Sehat. Saya undur diri dulu. Siap, saya Dr. Desi, spesialis anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya off ya Dok. Yang sewu. Ya.